Mengapa proyek food estate di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dari awal menimbulkan banyak pertanyaan? Bagaimana bisa lokasi yang dipilih untuk proyek besar ini ternyata berpasir dan di bawahnya terdapat tanah padas, jenis tanah yang tidak ideal untuk pertanian berskala besar? Mengapa analisis awal terkait kesesuaian tanah tidak dipertimbangkan secara lebih matang? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga lahan garapan warga, termasuk pohon-pohon karet milik mereka, ikut digusur tanpa perencanaan yang jelas? Apakah kompensasi untuk warga yang terdampak telah dipikirkan dengan adil? Ataukah mereka justru merasa dirugikan oleh proyek yang seharusnya membawa manfaat? Target area food estate ini memang besar, yaitu mencapai 6.000 hektar. Tetapi hingga saat ini hanya sekitar 500 sampai 600 hektar yang baru dibuka. Mengapa progresnya lambat? Apakah tantangan lapangan terkait jenis tanah dan resistensi warga telah mempengaruhi percepatan proyek ini? Bagaimana nasib proyek ini ke depannya jika tantangan ini tidak segera diatasi? Dengan segala permasalahan yang ada, apakah proyek food estate di Desa Tewai Baru benar-benar dapat mencapai tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan? Ataukah justru proyek ini akan menambah masalah bagi lingkungan dan masyarakat sekitar? Mengapa proyek food estate di Desa Tewai Baru ini tampaknya tidak melibatkan warga setempat saat memulai penanaman singkong? Apakah tidak ada upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari proyek ini? Mengapa justru tenaga kerja dari luar yang digunakan sehingga warga hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri? Bagaimana mungkin singkong yang ditanam di lahan berpasir ini tidak tumbuh subur? Apakah benar analisis kondisi tanah ini tidak dilakukan dengan cermat sebelum penanaman dimulai? Kenapa perbedaan hasil terlihat jelas ketika singkong ditanam di area yang tanahnya dicampur dengan tanah yang lebih subur, sehingga menghasilkan umbi singkong yang besar? Namun, meski umbi tersebut besar, mengapa warga mengatakan singkong tersebut tidak bisa dimakan? Bahkan ayam pun tidak mau memakannya. Apakah ini terkait dengan jenis singkong yang ditanam yang ternyata bukan untuk konsumsi langsung? Jika demikian, apakah informasi ini diberikan kepada warga sejak awal atau justru menjadi sumber kebingungan dan kekecewaan di kemudian hari? Apakah pemerintah atau pihak pelaksana proyek telah menjelaskan tujuan dari penanaman singkong ini kepada masyarakat, terutama terkait dengan jenis singkong yang bukan untuk konsumsi? Dengan segala tantangan ini, bagaimana masa depan proyek food estate ini? Bisakah proyek ini benar-benar meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut jika singkong yang dihasilkan tidak layak untuk dikonsumsi? Apa langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah ini? Dan apakah suara warga akan didengar dalam prosesnya? Mengapa setelah kegagalan penanaman singkong, proyek food estate di Desa Tewai Baru memilih untuk menanam jagung? Mengapa masyarakat melihat bahwa penanaman jagung di area seluas 2 hektar ini berhasil, sementara penanaman singkong sebelumnya gagal? Apakah kunci keberhasilan ini terletak pada penambahan media tanah yang lebih subur? Jika demikian, mengapa metode yang sama tidak digunakan untuk seluruh area proyek? Namun, jika penanaman jagung ini terbukti berhasil dan dianggap menguntungkan, mengapa proyek ini tidak dilanjutkan? Apa yang sebenarnya terjadi hingga akhirnya lahan yang pernah ditanami jagung kini terlihat kosong tanpa ada kelanjutan aktivitas penanaman? Apakah ada alasan tertentu yang membuat proyek ini berhenti begitu saja? Kenapa setelah keberhasilan menanam jagung, proyek kembali berfokus pada penanaman singkong? Padahal singkong sebelumnya gagal tumbuh subur di tanah berpasir. Apakah keputusan untuk melanjutkan penanaman singkong didasarkan pada perhitungan ekonomis?
Atau ada faktor lain yang menjadi pertimbangan? Dengan kondisi ini, bagaimana kelanjutan proyek food estate ini? Mengapa keberhasilan kecil seperti penanaman jagung tidak dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut? Apakah masyarakat setempat pernah diajak berdialog atau dilibatkan dalam keputusan-keputusan ini? Ataukah mereka hanya bisa menyaksikan proyek yang tampaknya stagnan dan kehilangan arah? Mengapa proyek food estate di Desa Tewai Baru ini tidak hanya menimbulkan masalah pertanian, tetapi juga masalah lingkungan? Mengapa warga yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir, kini harus menghadapi banjir setiap kali musim hujan tiba? Apakah benar prediksi warga bahwa sisa-sisa pohon yang ditimbun di area rawa dan sungai kecil akibat pembukaan lahan proyek ini menjadi penyebab utama terjadinya banjir? Bagaimana mungkin sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan justru menimbulkan bencana baru bagi masyarakat setempat? Mengapa tidak ada tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah ini? Apakah ada rencana untuk membersihkan aliran sungai dan rawa yang tersumbat? Ataukah masalah ini dibiarkan begitu saja? Dengan kondisi ini, apakah proyek food estate di Desa Tewai Baru benar-benar memberikan manfaat bagi warga? Ataukah malah sebaliknya, membawa dampak negatif yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka? Apa langkah yang bisa diambil agar proyek ini tidak hanya berhasil dalam tujuannya, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkannya?